Berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Amin ya Allah. Dengan mengucap rasa syukur atas kenikmatan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menghadiri rangkaian kegiatan Baitul Ramadan pada subuh minggu keempat, yaitu kajian dengan tema faraid atau ilmu waris dengan pemateri yang terhormat Ustaz Sifat Biasa MA. Dan kelak nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab mengenai pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Maka itu untuk para jemaah bisa mempersiapkan pertanyaan terbaiknya agar bisa didiskusikan oleh Pak Ustaz. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah, Ibu yang dirahmati Allah, di sela-sela iktikaf yang kita lakukan, apa yang kita bahas merupakan bagian dari amaliyah qiyam Ramadan. Sebab pasti di dalamnya ada doa yang dalam bahasa hadis namanya yang tanda usul. Jadi mempelajari isi. Kita lanjutkan mengenai faraid sebagai pembuka, sekedar mengingatkan tentang syarat rohani pada saat kita hendak mempelajari atau bahkan menghitung hak-hak setiap kerabat dalam kaitan dengan warisnya. Pertama, bersifat ijbari alias otomatis. Tentu ada semangat bermusyawarah. Kenapa otomatis? Karena surat An-Nisa 176 memberi amanah. Saat orang itu umrun halak alias meninggal seseorang, maka kalau memenuhi syarat ada matarokat yang dia tinggalkan harus segera diproses. Artinya ketika seseorang dari kerabat yang meninggal itu ada dan menuntut, kalau memang membutuhkan, tentu dengan sebab syarat rukun terpenuhi, sebaiknya segera gelar perkara di TKP. Kira-kira gitu. Kenapa? Jangan menunda-nunda kalau memang ada sesuatu yang kondisinya darurat. Sekali lagi, semangat syura bainahu tidak boleh hilang. Semangat bermusyawarahnya tidak boleh hilang. Jadi bukan berarti menuntut tapi mengabaikan syura, tidak. Justru antar ayat itu nggak bisa dipisah. Jadi saya butuh nih, sudah musyawarahkan. Kira-kira syura bainahum fil amr, musyawarahkan di antara mereka tentang urusan itu. Tuh, yang kedua, poin penting yang perlu dan harus dimiliki adalah ridho. Ridho dalam arti kita merasa nyaman, merasa puas dengan yang Allah dan Rasulullah SAW tetapkan. Sebagaimana kita sering mengklaim, mungkin sejak kecil raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu klaim. Kita diajarkan sejak kecil bahwa Allah Tuhanku, aku ridho juga Islam agamaku, dan
meridho Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan. Jadi ketika kita menyatakan itu, maka kata Rasul, fattabi'uni, ikutilah aku. Fattabi'uni, jadi in kuntum tuhibbunallah, jika kita mencintai Allah, prakteknya adalah ittiba atau menjadi muttabi' kepada Rasul. Tentu kita harus mengenal dulu bagaimana bentuknya, itulah namanya ilmu. Maka poin ketiga, harus ilmu tentang apa? Tentang waris khususnya. Dalam arti secara lebih khusus lagi, apakah kita berhak dalam harta ini? Adakah penghalang? Jadi antara poin ketiga ilmu dengan parito sulit dipisahkan. Ketika kita tahu bahwa oh iya ya ada penghalang ya, sudah tidak usah ngotot kalau melakukan rekayasa, enggak. Karena kita tahu bahwa saya memang berhak atau berpotensi berhak. Tetapi ketika ada haji, ada yang menghalangi, untuk apa memaksakan diri? Ketika kita mencoba memaksakan diri, maka masuk yang keempat, hilanglah rasa takut kita kepada Allah. Karena pada saat rasa takut kita kepada Allah menguat, maka ada upaya untuk wanahan nafsa, ada ikhtiar maksimal untuk mengendalikan nafsu. Ketika nafsu tak terkendali, inilah biang kerok perselisihan. Jadi ketika man khofa pada diri orang hilang, atau man khosyiyar rahman, rasa takut kepada ar-Rahman hilang, maka pasti kemampuan mengendalikan nafsunya hilang. Ketika nafsu sulit dikendalikan, sudah di situ potensi konflik, potensi bahkan saling membunuh. Sudah banyak faktanya ya, saya kira. Jangankan adik kakak, orang tua anak pun saling memanjarakan, saling membunuh, sudah banyak. Nah mereka itu yang menjadi pelaku biasanya hilang sudah 4 poin, 3 poin terakhir itu hilang. Ridho hilang, ilmu hilang, alias bodoh, takut juga hilang, alias rakus nanti ujung-ujung. Jadi menghitung waris tidak melulu persoalan angka, persoalan siapa dapat berapa, tidak, tapi aspek batinnya. Nah ini kadang-kadang kita sepelekan, sehingga muncul kemudian kata-kata yang mendegradasi, mendekonstruksi pemikiran untuk mengurusi waris. Udah ribet waris mahal. Jadi masalah udah usah dihitung, udah dibagi. Jadi udah biarkan aja. Semakin membiarkan sama dengan membiarkan bom waktu akan meledak pada waktunya. Biasanya keturunan kedua, ketiga, keempat malah. Nah, ketika sudah keturunan keempat, kelima begitu, zalim besar sekali potensi. Apa Bapak mengira harta aset berlian itu tidak bermasalah? Kalau begitu banyak generasi, jadi tidak segera. Nah, kembali lagi pada Bapak Ibu untuk mengambil sebuah keputusan ya. Apakah dibiarkan begitu saja atau segera diproses? Meskipun mungkin rumit, bukan rumit sekali lagi ya. Yang rumit itu hilangnya 3 poin terakhir, yaitu ilmu takut. Ketika hilang 3 poin itu, sudah potensinya ilmu misalnya, ya, ilmu hilang. Larilah ke surat 33:72. Ketika ilmu hilang, innahu kana zaluman jahula. Ketika ilmu hilang, maka manusia pasti zalim. Zalimnya bisa mengambil hak orang, termasuk adiknya sekalipun asal bodoh. Orang tua sama bisa mengambil punya anaknya, atau sebaliknya anak mengambil hak orang tuanya asal bodoh. Gitu, karena hilangnya ilmu. Kita tahu kan, orang innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu, bukan ulama dalam konteks institusi bernama MUI, bukan. Al ulama di situ adalah yang tahu, oh iya,
Mungkin bahasa yang populer orang Jawa menyebutnya rumongso. Kenapa ya? Rumongso. Merasa diri lah, kalau memang ada penghalang yang sudah, jangan memaksakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini beberapa ayat yang menegaskan ancaman-ancaman serius sekaligus hal-hal yang menggambarkan tadi 3 poin terakhir itu. Pertama, Al-Fajr. Ketika orang sudah zoluman karena faktor jahulah, sudah bodoh, tidak mau tahu karena faktornya tadi akibatnya berbuat zalim, maka kata ayat 19 Al-Fajr, pasti dia melakukan ini, wa ta'kuluna turasa, dia akan memakan harta waris aklan lama, sebanyak yang dia mampu makan. Kalau perlu semua, tidak ada sisa. Kalau perlu, dia nggak peduli itu pada saudaranya, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, dan seterusnya. Tapi dia tahu bahwa saya nggak dapat sebetulnya. Tapi kekuatan awan nafsunya yang serakah jauh lebih kuat. Maka ta'kuluna turasa, tidak hanya berupa apa, mungkin mengubah hak milik yang tadinya milik si mayit, dia ubah menjadi dia, lalu menjadi milik namanya. Tuh lihat, itu nama saya, rekayasa tertentu yang mirip-mirip dengan kondisi hari ini lah Pak. Jadi tidak ada bedanya. Itu yang pertama. Apa sebabnya ta'kuluna turas? Begitu rakus memakan turas atau waris, karena ayat 20-nya tuhibbunal mal, mencintai hartanya dengan hubban jama, dengan totalitas cinta, harus ujungnya serahkan. Tuh, nah Ramadan itu mestinya mampu melunakkan ayat 20 itu. Bukan tuhibbunal mal yang tidak dominan, tetapi tuhibbunallah mestinya ya, idealnya. Begitu pula surat Al-Adiyat. Mengapa manusia itu lakanun, durhaka, rakus tadi antara lain makanya karena dia lihubbil khairi lasyadid. Jadi sama tuh antara Al-Adiyat ayat 8 dengan Al-Fajr ayat 20 itu sama. Penyebab utamanya di situ tuhibbuna ma atau lihubbil khair. Beda istilah saja ya, tapi intinya sama. Kemudian, nah sebaliknya An-Nazi'at mengajak kita untuk ayo dong masuklah sama-sama man khofa maqama rabbi, masuk kategori orang yang takut kepada Allah, kepada azab Allah, sehingga terdorong untuk wanahan nafsa. Baik, itu sebagai pengantar tentang syarat batin ya, supaya kita miliki. Yang berikutnya akan kita bahas adalah bagian 1/6. Kalau kemarin 1/3. Sekarang siapa yang mendapatkan as-sudus? Saya kutip dulu syair yang menggambarkan itu, yang sebetulnya juga merujuk pada hadis dan Quran. Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi menyebut gambaran tentang siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan as-sudus atau 1/6. Setidaknya ada 7 di situ. Wasudusu faradha sab'atu minal adad, bahwa ada 7 orang yang mendapatkan bagian as-sudus. 1, abu, bapak atau ayah, bapak, kemudian ibu, cucu perempuan dan anak lelaki, keempat kakek, bapaknya bapak, jadi kalau nenek ibunya ibu, bapaknya bapak, saudara perempuan saya, nenek dan saudara si. Itulah 7 orang yang mendapatkan bagian semangat. Tapi jangan lupa, setiap orang ini terikat syarat. Artinya potensi iya, tapi apakah pasti mendapatkan itu belum tentu. Bergantung pada ada nggak penghalangnya. Nah ini yang tadi saya bilang di awal, pahami dulu, ketahui dulu ada nggak yang menghalangi. Kalau ada, sudah diskusikan, musyawarahkan. Kenapa? Karena ada jalan keluar yang lain biasanya. Misalnya terhalangi nih
ya sudah ikuti dulu aturan yang ada. Tapi boleh jadi yang mendapat bagian kemudian setelah dia peroleh, setelah terjadi perpindahan kepemilikan, baru dia bilang ya udah ini sok buat apa aja sekian persen. Itu boleh jadi. Jadi Quran hadis selalu menyentuh sisi yang lain. Selalu ya, setahu saya selalu. Misalnya selalu ada sisi yang lain. Misalnya terkait dengan kewajiban harus seseorang kepada orang lain, tapi nanti orang yang berhak itu diingatkan. Contoh kecil, ketika mewajibkan seorang ayah, seorang suami atau ayah kepada keluarganya, maka sebaliknya orang yang berhak itu diingatkan juga, Anda juga punya kewajiban. Selalu begitu. Jadi selalu berpasangan. Itulah indah. Maka ketika masing-masing mengetahui kewajiban dia apa selain haknya, insya Allah aslihu bainahuma akan selalu ada perbaikan diri, lalu muncul saya juga itu namanya harmoni, hidup harmoni seperti itu. Oke, sama seperti ini. Ketika seorang saudara perempuan dia berpotensi, tetapi karena dia tahu bahwa kakaknya itu punya anak, dia sudah apa-apa itu. Tapi boleh jadi saudara perempuan dari mayit itu mestinya dapat kemudian terhalang, tapi karena kesadaran atau karena perilakunya yang baik membuat mungkin anaknya merasa iba, lalu muncul di buat bibi sekian, nanti buat mam sekian. Itu boleh jadi, Pak. Nah, itulah disebut dengan hadis tahadu tahabbu. Salinglah memberi hadiah agar saling menyayangi. Pasti itu Islam tidak pernah melepaskan aspek rohani. Karena dalilnya mengenai 7 orang sab'ah di sini ya. Sebelum ke sana sedikit keluar untuk memotivasi kita semua. Kata sab'atun di sini berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan waris. Potensi ya. Kata sab'atun juga ada dalam konteks 7 orang yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Pernah dengar ini? Sahabat yang sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillahu. Ada 7 golongan, 7 karakter, 7 pribadi yang pasti mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, ketika hari tidak ada perlindungan, ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan dia, ketika hari tidak ada walian, ketika hari tidak ada nasiran kecuali dia, Allah. Siapa dia? 7 itu antara lain yang bisa memotivasi kita. Saya ambil 2 ya. 1, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi bagi saya berdasarkan hadis ini juga ayat lain meyakini bahwa rumah yang kita miliki belum tentu menyelamatkan, kecuali kalau diwakafkan baru untuk umat baru mungkin ya. Tapi masjid betapapun kita tidak ikut membantu dan secara materi misalnya, tidak ikut serta mengeluarkan harta karena tidak punya untuk membangun misalnya, kita hanya aktif di dalamnya, aktif mengurusi dengan tenaga kita, itu sudah mendapatkan tiket untuk mendapatkan apa yang disebut dengan zillullah, naungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asyabab, anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang terikat dalam ibadah. Kenapa anak muda lebih khusus diberikan? Karena ya Rasul tahu gejolak nafsu anak muda ingin bebas, tidak memikirkan kematian, bahasa kitanya mah cantereh gitu. Maka wajar kalau dia menganggap ada masih lama usia saya muda, sehingga bebasin, boleh jadi begitu. Maka Rasul memberikan sebuah reward yang istimewa berupa Anda mendapatkan perlindungan ketika terus menampaki ibadah sedang. Satu lagi yang terakhir, yang ketiga dari 7 orang
tadi adalah orang yang menggunakan gambaran bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kata sab'atu ya. Saya ambil beberapa kali. Kembali ke sini. Berkenaan dengan 7 orang yang mendapatkan bagian as-sudus atau fard, ayatnya ini antara 11 dan 12. Jadi 12, 11 dan 12 ini 2 ayat yang selalu menjadi rujukan mengenai siapa saja yang mendapatkan hak as-sudus. Di situ selalu ada syarat. Syaratnya menggunakan kalimat in kana. Misalnya kalimat as-sudusu mimma taroka, bahwa li abawaihi, kedua orang tua, ayah dan ibu berarti ya, likullin wahid, masing-masing minhuma dari ayah dan ibu. Kalimat likullin merupakan individunya, personalnya, bahwa masing-masing li abawai, 2 orang tua kandung. Di sini Quran menggunakannya abawai, bukan walidai. Itu yang dibahas oleh ulama tafsir ya, bukan li walidai tapi abawai. Maka likulli wahid, setiap orang tua yang 2 orang tadi minhuma, yakni ayah dan ibu, masing-masingnya as-sudus. Dari mana? Mimma taroka, dari apa yang dia tinggalkan. Maksudnya yang ditinggalkan oleh al-mayyit atau orang yang meninggal. In jika, itulah syaratnya. In jika kana lahu kembali ke al-mayyit, jika dia memiliki walad, anak. Jadi ketika mayyitnya punya anak, 1K, 2K, 3, 4 dan seterusnya, maka masing-masing ayah dan ibu mendapat as-sudus. Itu penegasannya Pak. Jika, sekali lagi, maka pastikan dulu ada nggak syaratnya, jika itu berlaku atau tidak. Kalau tidak ada ya sudah, bebas berarti. Kalau ada, sekali lagi kembali ke yang tadi, jangan memaksakan diri untuk melakukan rekayasa. Begitu pula lebih khusus nanti ungkapan as-sudus yang lain, bahwa fa in kana lahu, ini pun syarat. Jika yang meninggal itu ikhwatun, punya saudara, yang meninggal itu punya saudara, kakaknya mungkin, adiknya mungkin, maka li ummihi, ibunya, ibu dari yang meninggal itu as-sudus dapat 1/6. Itu dalam kasus lain nanti ya. Jadi bagian dari yang sab'atun tadi, yang 7 orang. Begitu pula yang di bawah ayat 12 ada kalimat akhun au ukhtun, saudara lelaki ataupun ukhtun, saudara perempuan dari mayit ya. Likulli wahid, masing-masing mendapatkan as-sudus. Kasusnya apa? Lihat di bawah syaratnya, di atas. In kana rajulun yurasu kalala, jika yang meninggal itu dalam posisi kondisi itu lebih dibahas nanti Pak. Jadi sekali lagi 2 ayat ini merupakan dalil mengenai bagian dari as-sudus itu siapa saja yang berhak. Kita akan ulas satu-satu ya. Berikut contoh. Yang pertama, ayah dulu. Seorang ayah itu bisa mendapatkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 1/6, seperti yang tadi ayatnya sudah ya. Ayat 11. Kemungkinan kedua bisa mendapatkan asoba, sisa dari harta yang ada. Bisa semuanya dibagi atau diambil atau sebaliknya. Yang pasti 2 kemungkinan. Nah, kalau poin pertama yakni fard, bagian fard yang pasti alias bagian yang sudah tetap tadi 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3, itu namanya fard. Saudara mengingatkan
maka lihat dulu syaratnya ada tidak. Pertama, jika mayit memiliki anak lelaki dan atau perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki satu atau ada anak laki-laki satu, anak laki perempuan dua, satu dan seterusnya, pokoknya ada anak yang manapun, maka jelas itu menjadi penyebab asubus. Yang kedua, jika ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, lelaki saja, ayah hanya memperoleh bagian yang sepenuhnya, tidak ada asobah. Karena yang ada hanya lelaki. Kenapa? Kalau lelaki, prinsip dasarnya gini, Pak. Harus didahulukan namanya furu, cabang. Dahulukanlah anak daripada usul, kakek buyutnya. Bahasa logika kita gini. Kenapa mendahulukan anak? Ya kan anak itu masih lama karena kutip usianya. Sementara ayah teret gitu kan Pak. Itu gambarannya. Karena ayah besar kemungkinan besar meninggalnya lebih cepat, maka dahulukanlah yang masih kecil atau anak untuk mendapatkan pasokan harta yang memadai supaya mereka kelak hidupnya tidak sengsara. Itu filosofisnya salah satunya. Pentingnya makanya dahulukan anak sehingga ayah cukup dapat sepenuhnya saja, sisanya diberikan kepada anak lelaki. Kecuali baru kalau anak perempuan. Yang ketiga, jika hanya anak perempuan, satu, dua atau lebih, pokoknya perempuan semua, ayah memperoleh dua kemungkinan. Satu, sepenuhnya dia dapat, tapi asobah. Berarti ketika hadirnya paman dari yang meninggalnya punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, paman berpotensi dapat. Tetapi karena ada ayah, paman mundur, turun, langsung leles begitu. Orang tua sudah, bagaimana? Balik lagi dia tadi, ridho, ilmu, takut, gak boleh hilang. Nah, sholat itu membentuk tiganya. Saum membentuk ketiganya. Ketika saum tidak menghasilkan ridho, bisa kamin so'i, berapa banyak yang saum tapi gak dapat apa-apa karena hilang ridhonya. Ketika sholat jalan tapi ridho tidak ada dalam konteks baris termasuk di dalamnya, maka fawailul lil musallin, harusnya panjang semua. Jadi gak bisa satu sisi, semua kena. Masya Allah, rumit juga ya. Gak rumit. Kalau kita ridho gak rumit. Kita seringkali menyebut kata rumit banget itu enggak, tergantung kita rumit itu cara memandangnya seperti apa. Baik, itu 3 syarat ya. Jika mayit memiliki anak lelaki dan atau anak perempuan, tidak. Dengan jika ada anak laki-laki saja atau jika ada anak perempuan saja. 3 kemungkinan ini kan ada ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melengkapi sekedar menguatkan apa yang sudah saya sebutkan, saya kutip lagi deh Mustafa Al-Khil untuk menguatkan tadi adanya anak laki-laki bagi ayah untuk mendapatkan sepenuhnya, baik lelaki maupun perempuan, baik satu orang atau lebih, itu menjadi penyebab. Bila ayah bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan, ia mendapatkan bagian pasti seperenam dan mendapatkan bagian sisa. Ini yang tadi poin kedua, poin ketiga ya. Yang tadi, bila ayah itu bila yang meninggal punya anak perempuan atau punya cucu, maka ayah dari yang meninggal berkemungkinan 2 kali dapatnya. Seperenamnya beliau dapat, asubahnya beliau dapat. Itu prinsip dasarnya ya. Kenapa? Karena anak laki-laki tidak ada. Sedemikian pentingnya anak laki-laki, namun perlu diperhatikan oleh anak laki-laki.
Jangan lantas tuh saya dapatnya gede, tapi dia lupa tanggung jawab. Ketika dia mendapatkan bagian besar, lalu muncul arogansi, lalu muncul sifat lupanya, sudah jatuh hukumnya zalim. Tinggal lihat aja, nggak akan berkah tuh harta warisnya. Kalau dia betul dia berhak memang mendapatkannya, tapi dia melepaskan tanggung jawabnya untuk orang-orang yang ada di bawahnya, entah ibunya, entah saudaranya. Muncul lagi masalah baru. Jadi kezaliman itu bisa muncul sebelum mendapatkan harta waris atau sesudah. Sangat bergantung pada cara dia menyikapi harta waris. Kalau sebelum melakukan rekayasa tadi, zalim. Kalau sesudah tidak mensyukurinya, tidak bertanggung jawab, zalim. Jadi bingung. Sekali lagi tidak usah bingung. Ikuti aturan yang ada, pahami dengan baik. Bukankah kita ingin dan selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Praktekkan itu. Ridho, ilmu, takut. Ridho, ilmu, takut. Praktekkan 3 itu penting. Baik, kita ambil contoh Pak. Ini contoh kasusnya ya. Seorang lelaki meninggal, nanti sebagai suami atau sebagai ayah ya. Lelaki saya meninggal. Ahli warisnya 1, ibu masih hidup, ayah masih hidup, dan seorang anak lelaki. Berarti istri sudah meninggal. Berarti artinya yang meninggal itu adalah orang istrinya sudah lebih dulu maksudnya. Kenapa di sini tidak ada istri? Ya memang kasusnya begitu. Istrinya sudah lebih dulu meninggal. Asumsinya gitu kan? Istrinya lebih dulu meninggal, sementara yang masih hidup bagi lelaki yang meninggal itu hanya 3. Ibunya masih ada, ayahnya masih ada, dan punya seorang anak lelaki. Anak perempuan tidak ada, boleh jadi tidak lahir, boleh jadi sudah meninggal. Banyaklah sebab kemungkinannya. Hasilnya apa? Ibu mendapat 1/4 tadi, ayah mendapat 1/4. Tadi sudah ada hadisnya. Li abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus in kana lahu, itu dalilnya yang tadi. Jika kedua orang tua itu masih ada anaknya atau punya yang meninggal itu ada anaknya, maka kedua orang tua masing-masing likulli wahidin minhuma as-sudus, itu dalilnya. Keduanya mendapatkan bagian yang sama tadi karena ada anak laki-laki itu datanya. Dalam hal ini anak laki-laki sudah taksir, tidak ada lagi dia yang menjadi penghalang, yang menjadi penyebab pengurang. Penghalang tidak ada, pengurang tidak ada. Lain soal kalau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, itu berarti pengurang. Kenapa pengurang? Karena harus bagi 2 nantinya, dengan anak perempuannya, dengan anak perempuan atau dengan adik dia ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, aksobah itu dalilnya ini. Fahuwa li aula rajulin zakarin. Aula, bukan aula gor ya. Aula yang paling dekat. Aula itu yang paling berhak ya. Sedikit melebar dulu kata aula untuk menambah wawasan saja ya. Kata aula di dalam Al-Quran disebut juga dalam kaitan akidah. Ali Imran 68. Inna aula, tadi kan sama Pak Lani ya. Tadi ada aula, fahuwa aula. Hubungannya begitu. Maknanya sama, tidak berbeda jauh. Kadang-kadang aula sama ada hubungan dengan al-ula, pemilik juga ada yang pertama. Di sini dikatakan inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi walladzina amanu. 3 nih. Orang yang dekat, orang-orang yang dekat dengan Ibrahim, pengertiannya
orang-orang yang mengikuti jejak akidah Ibrahim, Anas di situ ada 3. Satu, alladzina tabahu, orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim. Kalau Bapak tadarus atau tilawah Quran akan sering menemukan kata-kata ikuti millata Ibrahim Hanifan, itu kan ikuti milah Ibrahim. Nah itu namanya walladzina tabahu, orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Sementara saya dan Bapak Ibu langsung maupun tidak sedang ingin mengikuti Ibrahim alaihissalam. Dari mana tahunya? Al-Fatihah. Al-Fatihah ketika Bapak Ibu baca ayat 6, ihdinas shiratal mustaqim, lalu dirinci oleh ayat 7. Siapa itu jalan yang lurus? Punya siapa jalan yang lurus itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang mengobri nikmat ya Allah. Siapa di situ? Para nabiin. Salah satu yang disebut oleh Allah dengan kalimat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim adalah an-nabiyyin, dan salah seorang nabi itu adalah Ibrahim. Jadi rangkaiannya seperti itu, value chain-nya, rantai nilainya begitu. Kita mohon kepada Allah jalan yang lurus, jalannya para nabi, dan salah seorang di antaranya adalah Ibrahim. Bahkan kita sering membaca sholawat Ibrahim pada saat sholat dan lewat tasyahud awal maupun akhir. Yang kedua, orang yang aulan nas, orang yang dekat di Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Wahada Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW itu paling dekat. Dan yang ketiga, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menurut Ahmad Zuhairi merupakan kritikan pedas, kritikan tajam kepada Yahudi maupun Nasrani yang mengklaim bahwa Yahudi itu bahwa Ibrahim itu Yahudi, yang mengklaim bahwa Ibrahim itu Nasrani, tetapi mereka tidak sadar atau bahkan lupa, itu bahkan melupakan istilah Yahudi, istilah Nasrani jauh setelah Ibrahim. Jadi dari mana tahu mereka bahwa Ibrahim itu Kristen, bahwa Ibrahim itu Yahudi? Dari mana mereka tahu? Tidak ada data. Tapi begitulah kebiasaan orang Yahudi. Sampai hari ini kan begitu. Makanya Zionis terkutuk itu sulit dipercaya karena memang begitu. Dari dulu sampai hari ini selalu hanya ngomong besar, mengklaim sesuatu tanpa bukti. Nah, kita diminta tidak mengikuti perilaku mereka. Makanya di dalam Al-Fatihah balik lagi, bukan shiratal ladzina an'amta 'alaihim yang mereka ikuti, tapi sebaliknya kita pun diminta, ya Allah jauhkan mereka, jauhkan kami dari mereka, atau bukan jalannya orang-orang yang terkutuk atau yang sesat. Bapak Ibu, itu kata Allah ya untuk mengembangkan wawasan. Contoh pertama tadi sudah. Yang kedua, kalau tadi lelaki, yang perempuan, seorang perempuan meninggal. Jadi perempuan di sini belum tentu istri, boleh jadi anak kan, pokoknya perempuan. Ia meninggalkan ahli waris suami, berarti perempuan tadi posisinya seorang istri atau punya suami, ayah dan seorang anak perempuan, gitu ya. Jadi supaya lebih mudah itu bukan seorang istri meninggal, nanti bingung kan. Tapi kalau seorang perempuan baru kalau ditanya lewat konsultasi lebih mudah ya. Tapi kalau kasusnya sifatnya umum ya seperti ini. Seorang perempuan meninggal, ia meninggalkan waris, satu suami, sekali lagi masih hidup ya, suami masih hidup, ayah masih hidup, dan seorang anak perempuan. Berarti anak laki-laki tidak ada, boleh jadi meninggal duluan, boleh jadi memang tidak lahir gitu. Kenapa ibu tidak ada? Boleh jadi sudah meninggal duluan, ya kan begitu peluangnya. Baik, kenapa tidak ada saudara? Karena boleh jadi saudaranya sudah meninggal semua. Itu yang perlu dipahami ya. Yang tidak ada itu bisa dianggap atau diasumsikan sudah tidak ada semua lebih awal. Maka hasilnya
suami seperempat. Kenapa bukan setengah? Ada anak perempuan. Dalilnya 4, 12. Kemudian ayah mendapat 1/6. Nah, karena tadi anaknya hanya perempuan, maka sang ayah 2 kemungkinan dapatnya. Karena namun tergantung ya, tergantung. Kalau masih ada sisa, ayah dapatnya 2 kali, yakni farnya 2 kali. Farnya adalah sebenarnya asulus tadi. Tapi kalau misalnya habis pas, ya sudah Pak. Di sini ayah mendapatkan asobah karena anak perempuan yang tidak dapat menghalangi perolehan taksib, berbeda dengan anak lelaki. Jadi ayah dapatnya 2. Sekali lagi, suami 1/4, ayah 1/6, anak perempuan karena seorang berarti 1/2 dapatnya. Anak perempuan 1/2. Ini dalilnya. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuan itu 1, falaha maka baginya an-nisfu, separuh atau 1/2. Selesai. Itu sederhananya ya. Jadi yang tidak ada tidak perlu diadakan. Gimana kalau misalnya beda kasus lagi? Kadang-kadang kan bertanya, gimana kalau ada anak laki-laki? Beda lagi kasusnya. Ini kasusnya adalah hanya anak perempuan. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau ada anak laki-laki? Ya tadi berarti kasuslah baru. Berarti nanti sang ayah nggak dapat asobah. Itu pun kalau masih ada. Kalau tidak ada, ya mau diapa? Mau dikatakan apa? Ya orang tidak ada, sisanya pas bisa ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kasus ketiga, contohnya masih ya perempuan lagi. Seorang perempuan meninggal. Nah kalau tadi kan seorang tuh anak perempuannya, sekarang ditambah 2. Posisinya suami sama dengan tadi ya, ayah sama, tetapi 2 orang anak perempuan. Kalau tadi seorang anak perempuan, dalilnya surat yang sama sih, ayat yang sama, juga suratnya sama. Tadi sudah suami 1/4 karena ada anak, ayah 1/6 tetapi berpotensi menjadi asobah. Namun, nah ini karena ada anak perempuan 2, berubah dalilnya hak untuk anak perempuan itu. Kalau tadi wa in kanat wahidah kemudian falahan nisfu, ini berubah hadis dalilnya. Fa in kunna nisaun fauqa isnataini, jika perempuan itu di atas 2 ke atas, maka tadi sulusa, dapatnya 2/3 sulusa. Nah, ketika dapat 2/3, coba dicek ada nggak sisanya. Suami 1/4 ditambah 1/6 ditambah 2/3. Ketika dilihat, Pak, nggak ada sisa. Ya sudah, mau diapain lagi? Kalau nggak ada sisa, pas sekali. Nah baru di situ hapus asobahnya, peluang mendapatkan asobah tidak ada. Orang hartanya pas dibagi semua, habis tanpa sisa sama sekali. Berarti potensi asobahnya, faktanya nggak dapat karena habis hartanya. Bukan tidak dapat bagiannya, tapi tidak dapat hartanya karena memang sudah habis. Itu kasusnya. Beda dengan kasus pertama, kasus kedua tadi, di mana perempuannya hanya 1 anak perempuan. Kemudian contoh kasus yang keempat, masih perempuan ya. Seorang perempuan meninggal, ahli warisnya suami tidak ada. Nah kasus suami tidak ada di sini boleh jadi meninggal duluan. Pasti meninggal duluan ya, karena kasusnya ada anak di sini. Warisnya, ahli warisnya ayah, ibu, 2 anak perempuan, saudara lelaki saya. Beda ibu berarti ya. 4 tuh berarti ayah, ibu, 2 anak perempuan dan saudara lelaki. Kita prakeli kan satu.
Ayah tadi sudah berlaku. Li abawaihi, ya itulah belajar faraid pasti diulang-ulang pada dalilnya. Li abawaihi likulli wahidin minhum sudus, ayah dapat 1/6 masing-masing. Likulli wahid, ibu juga sama. Selesai sudah. Yang kedua, 2 orang anak perempuan tadi dalilnya fauqa isnatain, gitu ya. Fa in kunna nisa'un fauqa isnatain falahuma, maka keduanya sulusa 2/3. Sementara, nah saudara lelaki saya tidak bisa. Kenapa? Ada ayah di situ. Saudara lelaki saya itu masuk kategori akhun atau ikhwah, ya, ikhwah. Karena ada ayah, waduh ayah terhalang. Tapi kembali ke tadi, ada ayah menjadi penghalang bagi saudara lelaki saya mayit. Nah di sini 2 anak perempuannya, saya itu saudara ayah, itu saudara bapak, atau saudara ibu. Nah itu mungkin Pak. Cobalah kasihan, berbagilah dengannya. Pakai surat 4 ayat 8. Warzuquhum, beri mereka, itu dalilnya. Berilah dia, jangan pelit. Itu saudara ibumu, saudara ayahmu, berbagilah. Itu sentuhannya, bukan menggunakan dalil hukumnya, tapi dari sisi sedekahnya, berbuat baiknya yang disentuh, insya Allah bisa. Kalau kembali tadi, tidak rakus, tidak serakah, takut dan seterusnya. Jadi selalu disentuh sisi yang lain. Oke, yang keempat. Kemudian kasus kelima, terakhir ya untuk kasus ayah. Seorang perempuan meninggal yang meninggalkan ahli waris, lengkap di sini. Ada suami, ada ayah, ada ibu, dan 2 orang anak perempuan. Campuran tadi ya, sudah semua sebetulnya. Jelas suami 1/4, dalilnya ada anak di sini. Ayah ibu kembali yang tadi, ya, ayah ibu kembali yang tadi. Nah, ketika ada sisa, ya, di sini karena tidak ada anak laki-laki, ayah berpotensi mendapatkan asobah, gitu kan? Karena tidak ada anak laki-laki kan. Itu ada kalimatnya 2 orang anak perempuan, berarti sang ayah berpotensi 2 kali. 1 fardnya, 2 asobahnya. Ya, itu gambarannya. Tapi kalau memang masih ada, boleh dibagi. Kalau tidak ada, ya sudah, orang sudah habis. Muncul masalah baru. Mengapa anak atau keturunan mendapatkan porsi bagian yang diutamakan? Dalam hal ini, bagian 2 orang anak perempuan lebih besar, misalnya ya, daripada bagian ayah. Ini dalilnya Pak. Prinsip dasar Islam itu dahulukan tadi al-furu, bukan al-usul. Al-usul itu kakek, ayah, kakek ke atas, itu namanya al-usul. Kalau ke bawah al-furu. Sekali lagi asumsinya tadi bahwa ayah hidupnya tidak terlalu lama lagi, gitu kan? Atau kakek tidak terlalu lama lagi, gitu kan? Dibanding dengan anak, meskipun bukan sebuah kepastian ya, karena kematian. Kalau bicara, tapi kan kematian masih, iya itu betul. Tapi bahasa dalil logikanya begitu. Maka surat An-Nisa dan hadis ini bisa menjadi salah satu bukti. Pertama, An-Nisa ayat 9 mengingatkan kita supaya wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya setiap orang itu takut, hendaknya orang-orang itu takut kalau meninggalkan di belakang mereka zurriyatan di'afan, generasi yang lemah. Khaufu alaihim, yang mereka khawatir atas kesejahteraan anak-anak itu, generasi itu. Jadi supaya generasi itu tidak lemah alias generasi yang baik,
generasi yang kuat, salah satunya iman, ilmu, dan harta. Maka di situ ada kalimat antisipasinya. Jadi ayat ini sekaligus memberi solusi atas kemungkinan munculnya generasi. Satu, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, bertakwa di sini bukan semata-mata ritual ya, dalam pengertian sholat dan sebagainya, tidak. Tapi aspek harta juga penting. Saya kira di negeri ini sudah banyak contoh-contoh kasus yang menggambarkan ketika orang tuanya banyak memakan harta yang haram, bagaimana perilaku anaknya. Gitu. Banyak kan, saya kira sering itu kejadiannya beberapa tahun belakangan ya, terungkap semua. Pokoknya seiring dengan era digital, udah tidak ada rekam jejak yang tidak diupload. Semuanya tampak ke permukaan, seolah-olah menelanjangi. Sementara hadis mengingatkan bahwa agar kata Rasul, warasata agniya khairun, kamu tinggalkan orang-orang yang mewarisimu dalam keadaan berkecukupan, agniya khairun, itu lebih baik. Nah, inilah mengapa usul itu tidak didahulukan daripada furud alias turunan. Itu untuk ayat ya. Satu lagi adalah ibu. Syaratnya satu, sama ya, seperti yang sudah disebutkan, sama. Poin pertama ini sama. Tapi ada yang kedua, kalau ibu, kalau yang mayit itu punya saudara, entah kakak entah adik, maka ibu juga sama ya, mendapatkan sepenuhnya disebabkan oleh keberadaan saudaranya. Dalilnya dari sudah bisa yang 11 seperti ini dalilnya. Oke, contohnya saya mirip dengan tadi ya. Seorang lelaki meninggal, ahli warisnya istri, ibu, anak lelaki, maka jelas istri 1/8. Dalilnya apa? Karena ada alasannya apa? Ada anak lelaki. Ibu 1/6 tadi, dalilnya sudah. Sisanya udah anak laki-laki, ambil semua itu. Tetapi karena ada ibunya ibu, yakni ibu yang meninggal, atau ibu dia juga masih ada, maka dua orang perempuan ini harus menjadi tanggung jawab dia. Itu yang perlu diperhatikan. Boleh diambil semua, sisanya pek dan diambil, tapi kamu masih punya ibu, kamu masih punya nenek, tanggung jawab itu dua orang perempuan yang harus menjadi tanggung jawab sang anak lelaki yang mengambil sisa harta. Jadi tidak langsung besar semua habisin oleh dia, zalim. Kalau dia mumpung besar, manfaatkan berfoya-foya, menelantarkan ibunya, menelantarkan neneknya, wah sudah, nggak akan lama seperti itu. Karena dia melepaskan diri tanggung jawab dari dua orang perempuan tadi. Yang kedua, orang perempuan meninggal, yang meninggalkan ahli waris, suami, ibu, paman, anak perempuan. Itu kasusnya ya. Sama tadi, suami 1/4, ibu 1/6. Tadi ada dalilnya, ada anak. Soalnya anak perempuan ada 1. Tadi dalilnya kembali ke wa in kanat wahidatun falaha nisfu, sendirian. Nah, karena tidak ada anak laki-laki, paman dari yang meninggal naik ke atas berpeluang. Karena tidak ada anak laki-laki atau tidak ada ayah, naik dia ke atas. Tapi ketika anak perempuan ketika anak laki-lakinya ada 1, dan tutup lagi, bolak-balik begitu. Ya, paman naik, waiting list tadinya, tapi berpeluang sekarang karena ketiadaan anak laki-laki, ketiadaan ayah, naik dia. Ketika ada ya sudah turun lagi. Itulah kembali lagi ke ridho, takut, ilmu. Susah dipisah, selalu begitu. Itu barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kasus ketiganya sama ya barangkali itu. Maka kalau ada yang
kembali lagi Pak di awal untuk menetapkan apakah pastikan dulu, ya, makanya tadi sering dibilang ya, sebelum penghitungan siapa dapat berapa, validasi aset yang betul-betul milik al-mayyit atau al-marhumah itu harus valid. Misalnya ini masih campur tidak dengan harta saudaranya, masih campur tidak dengan harta suaminya, maka pisahkan dulu gitu. Nah ini kan perlu kejelasan status, perlu juga kelegowoan atau kelapangan dari suaminya atau dari saudaranya, mungkin berkaitan dengan saudaranya, mungkin berkaitan dengan suaminya. Contoh, perempuan ini meninggal punya aset tetapi masih bercampur dengan milik kakaknya, milik adiknya, bisa dulu. Kan menjadi Pak, ini kan, itu kan kata saya, kata adiknya, tapi ada juga kan, iya, dia nggak bisa, ya gitu Pak, pisahkan dulu. Tuh. Kalau misalnya di balik harta itu suaminya juga mengklaim, ini juga uang saya, ya sudah pisahkan dulu. Cuman kan di situ ketika sudah meninggal sulit berapa persennya, ya sudah prediksi gitu. Diprediksi, tetapi di sini balik lagi prediksinya jangan mengada-ada. Balik lagi ke yang tadi, takut jangan sampai sebetulnya cuma 40%, katakanlah kadar harta suaminya, tapi mengaku 80%. Kalau berani silakan. Kan mengada-ada berarti di sini adalah kejujuran. Harta ini saya ada ya, tapi ya paling 40-an, ya sudah, ikuti aja Pak. Siap ridho, oke, gitu lah. Jadi ada unsur hati, ada unsur musyawarah, gitu. Kemarin. Maka terima kasih. Yang pertama tadi kan ada kaitannya dengan 4 hal Pak ya. Ada 4 hal Pak ya. oh ya. Posisi dari iman takwanya di mana gitu ya? Apa melingkup keempaan? Itu satu. Yang keduanya kita kan ya mungkin ini Pak, kita belajar itu kalau konversi SKS ya istilahnya kalau di perguruan tinggi itu mungkin kita sudah melampaui 2 SKS Pak. Jadi kalau saya sebagai mahasiswanya ujian tengah semester dan akhir semester itu mungkin belum lulus Pak. Kenapa? Saya usul, tadi kan ada 5 kasus Pak ya. Dengan seperti ini kalau buat suatu statement itu sangat sulit ya kita menangkap. Tapi alangkah baiknya misalnya dibuat semacam flowchart atau diagram sehingga memudahkan. Karena ada kan sekarang ini dengan ilmu faraid ini ada software gitu Pak. Dengan itu barangkali awalnya kan dari surat An-Nisa itu kemudian ada sekian hingga muncullah. Oke. Jadi tadi kan ada 5 kasus, mungkin adalah dari sebelumnya gitu Pak. Sehingga orang itu kan akan lewat aja gitu ya dengan suatu statement gitu. Tapi kalau buat diagram terbayang ini bapaknya meninggal, kakeknya masih ada. Dulu pernah kan Bapak buat juga Ya, skema sehingga akan terbayang lah gitu. Minimal mungkin kita 10% tertangkap. Tapi kalau kita hanya mendengarkan, apalagi misalnya kita sambil ngobrol atau apa, hilang semua Pak. Tapi kan di diagram bisa kebayang gitu. Jadi di sana kan ada unta, ada Ka'bah atau apa gitu, sehingga jelas. Terima kasih Pak. Baik, dua poin ya. Pertama, iman dan takwa masuk ke 4 khauf. Karena hakikat dari takwa itu takut, menjaga diri, menghalangi diri dari perilaku yang buruk, itulah takwa. Jadi sebetulnya kata takwa bahasa lainnya adalah di dalamnya ada unsur khauf. Poin kedua tentang tadi itu bisa ya terima kasih bisa saja itu menggambarkan visualisasi istilahnya ya, membuat visualisasi skema ya bisa saja menggunakan yang kemarin ya, mungkin bisa dilengkapi lah
sehingga nanti al-mayyit di tengah yang ada gitu ya, yang di atas ya bawah sampingnya bisa insya Allah kita bantu pakai lewat itu. Ada sebetulnya tinggal dikasih saja. Ya insya Allah terima kasih. Ya baik. Ya, melanjutkan pertanyaannya Pak Haji Taufik tadi Pak. Berarti kalau asetnya sudah jelas diketahui, katakanlah untuk ayah itu separuh, ibunya separuh, almarhum. Nah, gitu Pak ya. Berarti misalkan yang dibagi itu asetnya yang dari ibu yang meninggal, yang untuk yang ayah berarti tetap dimiliki oleh Yang bersangkutan. yang bersangkutan. Betul. Tetapi si ayah tetap mendapat bagian juga dari istri yang Ya. tadi. Betul. Jadi antara hak milik dengan hak perolehan Ya, dua hal yang berbeda. ya, Hak milik itu memang milik yang bersangkutan. Ya. Hak perolehan berarti mendapatkan sesuatu dari yang ya, meninggal. meninggal. Oke. Kemudian katakanlah ini berupa rumah. Pak. Ya. Ya, berupa rumah. Nah, padahal rumah ini kan masih ditempati. Apakah ini rumah ini harus dijual atau bagaimana? Gitu kan. Ataukah diselesaikan misalkan ini bapaknya ini punya uang, ya sudah uangnya tadi berapa nilainya rumah, berarti yang dibeli aja rumahnya ini dari uang yang dimiliki oleh si bapaknya, baru dibelikan kepada misalkan si ibu tadi atau si anak gitu ya Pak ya. Ya, teknis Pak. Teknisnya. Ketika sudah teknis, maka poin pertama yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang berhak tadi adalah syura bainahum. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Misalnya, karena ayah masih ada dan harus menempati rumah itu, maka poin pertama itu yang dilakukan bagi dulu sudah hak masing-masing. Tuh, setelah dapat hak masing-masing, poin kedua eksekusinya nanti saja kita sepakati. Sekarang masih ditempati ayah, ya sudah silakan ditempati sampai beliau meninggal misalnya. Oh ya. Atau kalau di antara mereka, tapi saya butuh ini uang untuk kontrak, ya sudah diambil hak yang bersangkutan oleh dimusyawarahkan lagi tuh. Bak, beli aja lah sama adik berapa? Itu akadnya, jadi akadnya jual beli nanti. Dan itu boleh. Tetapi kalau dari ahli warisnya tadi, ya sudah tempati dulu lah. Ya. Bapak butuh masih ada. Boleh sampai selesai. Tapi tetap haknya sudah tahu. Sudah diketahui. Ya, sudah ketahuan bahwa oh hak saya ini sekian persen. Sekian, si anak dapat sekian. Ya, gitu. Tapi kalau masing-masing ahli waris yang dapat itu ikhlas memberikan, boleh nggak? Ikhlas memberikan sudah ada bagian, Boleh. terus diikhlaskan ya udah lah, si anak untuk bapak saja lah saya udah punya penghasilan sendiri. Ya, boleh. Jelas-jelas semua. Si ibu juga begitu Itu hadiah namanya. kasihkan aja. Tapi harus jelas ya. harus jelas. Silakan bahwa hak saya untuk ayah selesai. Boleh silakan. Tapi jangan berbalik lagi. Nah dari kita, gimana bahaya. Nanti ketika sekian tahun kemudian ternyata nilainya berkembang tinggi, menyesal, gimana? Itu bahaya Pak. Makanya tadi bukan tidak boleh, dibolehkan, tapi hati-hati menuntut balik sekian waktu kemudian. Karena penilaian tinggi ternyata itu berubah. Pertanyaan kedua, kami mendengar kalau apa betul bahwa si mayit yang di alam kubur itu disiksa apabila pembagian waris tadi itu tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mengenai apakah pasti disiksa, persoalannya bukan langsung ke masalah hukum warisnya, tetapi menunjukkan bahwa satu, orang yang meninggal itu gagal kalau tidak punya andil ya, gagal untuk menjadikan turunannya orang-orang yang baik. Yang kedua, karena mereka lebih mengurusi hartanya, lalu muncul sifat serakah tadi, biasanya enggan, lalai, bahkan mendoakan, sehingga kemudian mewariskan perilaku yang buruk. Itulah yang menjadikan penyebab yang bersangkutan terus mendapatkan ini.
Jadi tidak langsung sifatnya. Kalau yang bersangkutan sudah berikhtiar mengingatkan anaknya, menjelaskan ilmu agama, tapi kemudian anaknya berbeda jalan, insya Allah enggak. Jadi adakah upaya untuk menjelaskan itu dulu ketika masih hidup atau tidak, itu persoalan. Ya, apa sistemnya diproduksi oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak langsung berarti kalau ini bertengkar tiba-tiba langsung disiksa itu enggak. Tidak begitu, tidak linear mulai ada proses lagi. Gitu. Mungkin ada lagi? Mengapa? Ya, tadi kan disebutkan bahwa sulus itu ada jika, jadi tidak ada tanpa jika ya. Sulus itu. Selama beberapa ayat yang disebutkan itu selalu pakai ingkana lahu, ingkana lahu. Jadi kata nyaris tidak ada yang tidak pakai ingkana lahu ya. Entah itu dengan saudara, entah itu dengan anak itu, ya agak sulit menjawab ya, kecuali ya selalu ada ingkana saat. Tidak ada yang tidak. Ada kemungkinan naik dari asulus. Maksudnya? Jadi kalau jikanya misalkan kalau ingkananya tidak ada kemungkinan naik, berubah. Misalnya naik asulus, ya. itu bolak-balik. Ingkana hilang, naik asulus. Ada ingkana, turun lagi ke bawah. Gitu. Atau ingkananya tidak ada, maka full dapat semua. Berdua dan seterusnya bisa. Gitu. Baik, ya Pak, silakan. Tadi dikatakan al-furu itu diutamakan daripada al-usul, dalam pengertian karena lebih panjang kira-kira tanda kutip usianya, Pak. usianya. Secara logika kan begini, yang dipakai zahir. Nah, kalau tadi pada kasus yang kelima itu ada hitungan, saya sekilas lihat ada perempuan meninggal gitu kan ya, kemudian ahli warisnya ini suami, ayah, ibu dan dua anak perempuan. Itu kan hitungannya 1/4, 2/3 dan 1/6. Itu kalau dihitung lebih 13/12 lah. Ya betul. Itu berarti menggunakan apa namanya? Proses adjustment atau penyesuaian. Semacam menggunakan, jadi kalau supaya sama bulan, nanti ada proses adjustment dalam arti menggunakan angka supaya mendapatkan hasil yang sama. Itu namanya metode, ada arodu nantinya metodenya, tinggal dimusyawarahkan bagaimana bisa sebetulnya, tapi tidak menghilangkan haknya masing-masing. Kalau itu betul, ya betul. Tapi sekali lagi haknya gambaran begitu, tinggal dimusyawarahkan bagaimana supaya mendapatkan hak yang sama tanpa mengurangi masing-masing. Baik, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Insyaallah saya akan kembali di balik kejadian ya. Terima kasih Pak Redi terkait dengan skema ya, supaya. Jadi memang Bapak visual ya, lebih ke visual. Karena ada orang yang auditorial, ada yang visual, ada masing-masing. Terima kasih barakallahu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,